Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran seni budaya. Sebelumnya apa kabar semua? Baik Pak. Mas Ilmi, kemarin gabungan kenapa Mas? Telah Pak. Nah. Baik sekalian. Oke. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Disibukkan. Oke, pada materi seni budaya kali ini kita akan membahas tentang batik. Nantinya kita akan membahas apa itu batik, kemudian ada jenis-jenis batik, dan juga bahan dan alat dan tata cara membuat batik tulis. Untuk pertama itu pengertian batik. Batik sendiri secara bahasa bisa dari dua kata, yaitu bat dan juga titik. Bat berarti melemparkan berkali-kali dan juga tik yang berarti titik. Secara istilah seni batik yaitu teknik menggambar di atas kain mori dengan menggunakan alat berupa canting dan juga bahan berupa lilin. Batik sendiri merupakan salah satu warisan budaya UNESCO yang ditetapkan pada tahun 2009. Masuk pada materi selanjutnya yaitu jenis batik. Bisa digunakan HP-nya buat mencari apa itu jenis batik. Saya Pak. Ya silakan Mas Dika. Jenis batik ada 3 Pak. Batik tulis, batik cap, sama batik printing. Ya betul, tadi yang sudah dikatakan oleh Mas Dika. Itu ada kurang lebih ada 3 jenis. Yang pertama apa tadi? Batik tulis. Batik tulis. Yang kedua, Batik cap. terus yang ketiga Dan batik printing. batik printing. Oke, jadi ada 3 batik, jenis batik, yaitu yang pertama batik tulis. Batik tulis sendiri yaitu batik yang dibuat dengan cara atau metode manual, yaitu menggunakan alat berupa canting dan juga lilin. Batik tulis sendiri merupakan batik yang tergolong harga mahal karena proses pembuatannya yang begitu panjang. Selanjutnya yang kedua itu ada batik cap. Batik cap sendiri itu batik yang dibuat menggunakan stempel atau cap dengan motif batik tertentu sebagai pengganti dari canting. Biasanya terbuat dari bahan logam, tembaga yang membantu para pengrajin batik mampu menyelesaikan pembuatannya dengan lebih cepat. Yang ketiga itu ada batik printing. Batik printing sendiri itu proses pembuatannya menggunakan alat sablon seperti pada baju-baju yang pada umumnya di pasaran gitu. Dibandingkan dengan batik-batik lainnya, batik printing memiliki proses yang paling singkat sehingga untuk produksinya mudah. Sebenarnya ada satu lagi jenis batik yaitu kombinasi antara batik tulis dan juga batik cap, di mana batik cap yang biasanya kurang detail gitu, biasanya ditambah menggunakan batik tulis untuk mengisi ruang-ruang yang masih kosong. Oke, jenis-jenis batik sudah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya yaitu ada bahan dan juga alat. Ada yang bisa menyebutkan apa yang kira-kira bahan dan alat? Silakan Mas Budi. Untuk bahan dan alat untuk membatik yaitu yang pertama kain mori, yang kedua canting, 3 gawangan, 4 lilin, 5 wajan kecil dan kompor, 5 larutan pewarna, ke-6 tribangan, ke-7 jingklik dan aplak. Oke, jadi betul tadi ya yang dikatakan oleh Mas Lutfi.
saya akan menjelaskan tentang bahan alat batik tulis dan alatnya. Yang pertama yaitu ada kain mori. Sebelum masuk pada membuat batik tulis, perlu diperhatikan alat dan bahannya terlebih dahulu. Dalam membuat batik tulis, sebagai medianya diperlukan berupa kain. Kain yang biasanya digunakan untuk membuat batik adalah kain mori. Namun bisa juga menggunakan kain katun maupun kain sutra sebagai medianya. Selanjutnya bahan alat yang kedua yaitu ada canting. Sudah pada tahu kan bentuknya canting gimana? Sudah. Ya. Oke, canting yaitu merupakan alat yang digunakan untuk mengambil lilin dari dalam wajan. Lilin merupakan bahan utama yang digunakan untuk membuat motif pada kain. Canting tradisional biasanya terbuat dari bahan tembaga dan gagangnya berbahan dari bambu. Karena bambu merupakan bahan yang tidak menghasilkan panas sehingga dipilih untuk dipakai buat pegangan. Selanjutnya yang ketiga ada gawangan. Gawangan memiliki bentuk yang mirip seperti penggantung pakaian. Gawangan umumnya terbuat dari bahan-bahan seperti kayu, bambu, dan juga lainnya. Gawangan juga sering dipasangkan roda agar lebih mudah untuk dibawa ke tempat lain. Gawangan memiliki fungsi dasar untuk menyampirkan atau menjemur kain. Umumnya berjenis kain mori. Selanjutnya yang keempat yaitu ada lilin. Lilin digunakan untuk membuat motif batik pada kain. Cara menggunakan lilin untuk menjadikannya sebagai motif dengan mencairkannya terlebih dahulu. Lalu kemudian didikuskan ke kain menggunakan canting. Selanjutnya yang kelima ada wajan kecil dan juga kompor. Wajan dan kompor yang ditemukan dalam membatik umumnya berbentuk sama dengan wajan pada umumnya, sehingga memiliki fungsi untuk melelehkan lilin digunakan dalam membatik. Selama proses membatik berlangsung, wajan dan kompor akan berada di samping pengrajin batik agar mereka bisa mengambil lilin dari wajan tanpa harus berpindah tempat. Ini fungsinya kurang lebih sama kayak palet ketika kita melukis. Tadi ada larutan pewarna. Seperti namanya, larutan pewarna yang biasanya digunakan untuk mewarnai kain agar nantinya motif yang digunakan dibuat pada kain terlihat jelas. Yang ketujuh ada timbangan. Timbangan ini opsional, yang fungsinya untuk menakar antara lilin yang digunakan supaya pas dan sesuai komposisi. Yang kedelapan yaitu ada dinglik. Dinglik sendiri pengganti kursi yang biasanya digunakan supaya tidak cepat capek. Yang kesembilan yaitu taplak. Taplak juga opsional, gunanya untuk melindungi pengrajin supaya tidak terkena lilin yang digunakan untuk membuat batik. Oke, tadi kan udah dijelasin ya bahan dan alatnya. Iya, Mas Ibi dari mana asalnya? Saya dari Lasem. Dari Lasem. Di sana ada batik nggak? Ada. Ada batik khasnya? Iya. Ya dijelasin apa aja yang bisa masuk. Ini sama semua. Dari Lasem sendiri mempunyai batik yaitu batik tulis Lasem. Cirinya yaitu batik tulis Lasem mempunyai pola seperti krikilan, pelatoan sama tiga negeri. Ciri khas dari batik Lasem adalah warna merah yang menyerupai warna darah. Warna merah khas batik Lasem disebut dengan abang getih pitik, merah darah ayam. Warna abang getih pitik ini dihasilkan dari pewarna alam, yaitu dari warna akar pohon mengkudu atau pacet. Batik Lasem memiliki ciri khas yang unik dan kental dengan nuansa budaya Cina dan Jawa. Motif dan warna dalam batik Lasem memiliki makna simbolik terkait dengan unsur filosofi Cina dan Jawa. Dan ya bagus. Tepuk tangannya ya. Jadi di mana kita kan udah jelasin nih satu batik dari daerahnya. Mungkin materi untuk hari ini berhubung jam pelajaran sudah habis, dicukupkan. Untuk minggu depan kita akan praktek membuat batik, yaitu batik tulis. Udah pada siap kan? Siapa? Pak, benar mau tanya. Itu membuat batik Lasemnya apa dari daerahnya sendiri-sendiri? Enggak, nanti kita samain temanya.
Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Alat-alatnya Pak, disediain apa bawa sendiri? Nanti disediain dari sekolah. Ya. Cukup membawa scan aja, scannya. Bikin sketsa dulu buat ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Cukup. Mungkin itu saja materi pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak. Pak.